Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Dengan tubuh yang sehat, kita ada di rumah Tuhan. Dengan sukacita dari surga, kita akan masuk ibadah pagi hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kasih karunia Tuhan sampai sekarang boleh kami alami dalam kehidupan kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu adalah karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan untuk kami semua. Mari Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua, baik para hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, juga hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga, sehingga dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua. Dan Tuhan, jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Semua pelayan kami memperkenankan Tuhan dan hanya memuliakan Yesus di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Semua ibadah, baik sekolah minggu, baik T4C dan The Flame, semua jauh Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani sana. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antar mereka Tuhan. Tibakan di rumah Tuhan, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom jemaat Gereja Rehoboth, ada sukacita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan, walaupun kita pakai masker. Boleh dong kasih senyum pada kanan kirinya. Ya, kasih senyum yang menarik. Ya, amin. Kita patut mengucap syukur, kita patut bersukacita karena Dia adalah sumber kemenangan kita. Dia adalah sumber sukacita kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau sama-sama memuji Dia. Dia adalah Allah sumber kemenangan kita. Dia sumber sukacita kita.
sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Mengucap syukur untuk karya-Mu. Engkau begitu setia atas kami. Mengucap syukur karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Untuk darah-Mu, untuk karya keselamatan yang Engkau berikan atas kami. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Hanya Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan sukacita, kami dimenangkan, kami dilayakan, kami diselamatkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan kami tidak mau sia-siakan semua pengorbanan-Mu. Hati kami mau senantiasa melekat sama Engkau. Apapun juga musim yang sedang kami alami saat ini, kami mau tetap percaya, kami mau tetap pegang janji-Mu. Sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Mari Yesus, buat hati kami, buat roh kami, boleh senantiasa bergairah dan mengandalkan Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari mengisi form yang sudah ada di WhatsApp group untuk kursi yang saudara duduki saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada tanggal 27 Oktober, gembala kita yang sangat kita kasihi berulang tahun, ya, di mana Tuhan telah memimpin, menyertai dan memberi kesehatan
selama 76 tahun. Kita akan mendoakannya. Saya minta Bapak dan Ibu Gembala bisa maju ke depan. Dan saya minta juga para hamba-hamba Tuhan, ya, para majelis itu maju ke depan, ya. Dan kita menyanyikan terima kasih. Semua jemaat berdiri, ya. Kita akan berdoa dan saya minta hamba-hamba Tuhan dan para majelis kita akan mendoakan, ya. Bisa melingkar, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Saya minta para hamba-hamba Tuhan dan para majelis gereja Rehoboth Jemaat Bandung bisa maju ke depan semuanya, ya. Yang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerahnya kami sampai ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari semua jemaat mengulurkan tangan saudara ke depan dan hamba-hamba Tuhan juga mengulurkan tangan saudara ke depan. Kita akan berdoa dengan sehati, dengan hati saudara kita mendoakan gembala sidang kita dan ibu gembala yang kita kasihi. Biarlah kuasa Allah menyertainya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk Bapa dan Ibu Gembala yang Tuhan telah menyertai dan Tuhan telah menyatakan kemurahan-Nya, kasih karunia-Nya selama 76 tahun ya Tuhan. Tuhan, kami melihat ya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskannya. Tangan kanan-Mu selalu memegang kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan sampai saat ini kami dengan sehati berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa urapan Allah mengalir. Urapan gembala mengalir ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan marifat ya Tuhan dalam pengembalaannya. Tuhan kami juga berdoa, biarlah Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan secara prima di dalam menjalankan ya tugas pengembalaannya ya Bapa. Bapa, kami mempunyai Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan pun memberkati ya Tuhan semua anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Karena kasih karunia Allah nyata, mereka boleh melayani dan dipakai Tuhan dengan urapan Allah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa-doa kami, urapan Allah yang baru mengalir, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk ya.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Saatnya Tuhan kami belajar firman Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan supaya saat yang akan dipakai untuk firman Tuhan sungguh-sungguh adalah saat yang terbaik buat kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang banyak kekurangan dan banyak keterbatasan. Beri hikmat, bijaksana, akal budi, beri mulut lidah yang diurapi sehingga kata-kata yang keluar adalah sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, masih di dalam rangkaian khotbah ekspositori, kita akan belajar dari Lukas 8 mulai ayat 40 sampai 56. Saya ajak saudara sekalian, kita akan berdiri sama-sama, kita akan membaca secara bergantian. Mari silakan berdiri. Saudara bisa melihat di monitor ayat-ayat yang akan kita baca. Kita akan baca secara bergantian, dimulai dari saya sendiri. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Saudara sekalian, ini adalah dua kejadian yang luar biasa. Kalau kita bandingkan ayat 37 dengan ayat 40, ayat 37 berkata begini. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Nah, saudara sekalian, ini adalah hal yang kontradiktif. Di Gerasa Tuhan Yesus itu diminta pergi. Tetapi ketika dia sampai ke Galilea, orang-orang tuh sangat menyambut, sangat menanti-nantikan dia. Jadi di daerah Galilea itu Yesus diterima, sebab di Galilea itu kan ada Kapernaum, ada Nain dan kota-kota lain di mana Yesus seringkali melakukan mujizat, seringkali melakukan hal-hal ajaib dan menolong banyak orang. Sebab itu penduduk di Galilea ini mereka sudah siap untuk menerima segala hal yang Tuhan sanggup lakukan. Nah, tadi kita membaca bagaimana ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Saya akan mengikuti kata yang sesuai dengan Alkitab ini ya, pendarahan. Tentu kita semua mengerti pendarahan pada seorang wanita. Saudara sekalian, ada suku-suku di dunia ini, misalkan suku Tamil di India ya, ada juga satu suku di Afrika. Ketika anak gadis mereka mengalami pendarahan yang pertama kali, mereka merayakan pesta, mereka bersorak-sorak, mereka menyambut dengan gembira. Sebab mereka tahu bahwa generasi mereka tidak terputus. Anak ini, anak gadis ini, dia sudah siap untuk menjadi seorang ibu, untuk bisa hamil, untuk bisa mempunyai anak. Jadi seluruh orang di desa itu menyambutnya dengan gembira. Nah, tetapi saudara sekalian, apa yang dialami oleh perempuan ini bukan hal yang bisa disambut dengan gembira. Saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu, saudara sekalian. Waktu saya naik pesawat hampir sampai, saya tuh jalan mau ke toilet. Tahu-tahu saya tuh sudah dipangku oleh ibu-ibu bule. Dan banyak orang mengerumuni saya. Ternyata saya pingsan, saudara. Dan kemudian saya begitu lemah, ya. Saya jalan dari situ ke sini ke atas ini begitu capek, lelah sekali, saudara sekalian. Di rumah juga ada tangga, kadang-kadang saya harus berpegangan, ya. Begitu capek, begitu lemah. Jalan, saudara sekalian, kalau pagi saya jalan di komplek, kira-kira 100 meter. Kalau rumah saya ke rumah Stephen tuh kira-kira 200 meter. Ini 100 meter saya sudah harus diam dulu. Dipegang oleh istri saya. Saya pernah dengan istri itu main ke The Lodge di Lembang. Itu kan tanahnya tuh turun naik. Sampai saya tuh dipegangin, saudara sekalian. Ya, saya berobat ke klinik cuma dikasih sangobion. Ininya katanya putih. Ya saya makan aja tapi nggak ada perubahan. Lalu saya sampaikan hal ini kepada Bapak Gembala. Wah, Bapak Gembala bilang, wah ini harus dites hematologinya harus dites. Jadi darahnya itu harus dites, mau eritrosit, hemoglobin, leukosit, semua dites. Akhirnya saudara sekalian, ketika saya dites itu HB saya cuma 5,4. Seharusnya minimal 13,1 minimal. Leukosit saya 36.000. Harusnya antara 3.600 sampai 10.000. Makanya saya begitu lemah, ya. Saya begitu
capek saat berjalan. Cuma 100 meter, cuma naik tangga ke sini tuh saya tuh udah capek, aduh rasanya nggak kuat. Nah, saya bisa membayangkan apa yang dialami oleh perempuan ini. Dia mengalami hal seperti saya, mungkin lebih daripada saya. Bukan sehari 2 hari, tetapi selama 12 tahun. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Ya tentu saudara sekalian, kalau perempuan mengeluarkan darah itu kan bukan sedikit ya, cukup banyak. Kalau saya tidak mengeluarkan darah, tetapi kandungan darahnya itu sangat minim. Nah, tetapi saudara sekalian, kita lihat perempuan ini, dia mempunyai iman yang sederhana. Dia berkata, asalku jamah saja, jumbai jubahnya. Bagian paling bawah dari jubah itu, ya, saya pasti sembuh. Iman yang sederhana. Tapi kita bayangkan saudara sekalian, untuk hal seperti itu, ya, dia harus mengalami berbagai hambatan. Di dalam Imamat 15 dari ayat 19 sampai 28, di situ disampaikan hukum Taurat tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Selama dia dalam periode pendarahan itu, dia dinyatakan najis. Kalau dia duduk, maka tempat duduk dia dinyatakan najis. Dia pakai baju dia juga menjadi najis. Kalau ada seseorang duduk di bekas tempat duduk dia, maka orang ini juga menjadi najis dan harus mencuci seluruh badannya, harus mandi, dan dia dinyatakan najis sampai matahari terbenam. Bayangkan saudara sekalian, perempuan pada masa perjanjian lama sampai masa Yesus sebelum dia bangkit, itu adalah masa di mana hukum Taurat berlaku. Ketika Yesus sudah bangkit, itu adalah masa di mana hukum Taurat sudah diganti oleh kasih, hukum kasih dari Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini 12 tahun dia menjadi orang yang terasing, orang yang tertolak, orang yang tidak berelasi dengan siapapun. Dia kemana saja, tempat yang dia duduki najis, tempat di mana dia tidur najis. Semua yang ada dalam kehidupannya itu dinyatakan najis selama 12 tahun. Ini luar biasa saudara sekalian. Maka ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus hadir di kotanya. Ingat tadi ya, bahwa penduduk kota itu semua sudah siap untuk menerima Yesus. Mereka sudah mendengar, bahkan sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dia sekarang mau datang menemui Yesus. Saudara tahu, karena dia dinyatakan najis, karena semua yang dia sentuh menjadi najis, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Saya membayangkan saudara, dia menutup dirinya begitu rapat supaya tidak dikenali orang. Kalau dikenali orang ini adalah perempuan yang najis, mereka akan menyingkir. Dia datang dengan kondisi tertutup sampai seorang pun tidak akan mengenal dia. Dia berjalan sangat perlahan, sama seperti saya, mungkin lebih pelan dari saya ketika saya jalan. Ya, pelan, dia pelan mengikuti rombongan yang mengikuti Yesus. Atau mungkin dia merangkak karena begitu lemahnya. Tetapi saudara sekalian, iman yang sederhana tetapi luar biasa. Teologi mengajarkan bahwa bukan manusia yang datang kepada Tuhan, tetapi manusia
bukan manusia yang mendatangi Tuhan, tetapi Tuhan yang mendatangi manusia. Tetapi ini kejadiannya, perempuan ini dia datang kepada Tuhan dan dia berinisiatif. Perhatikan saudara sekalian, dia berinisiatif untuk menyentuh jubah Yesus karena dia percaya kalau saja aku sentuh jubahnya maka aku akan sembuh. Ini adalah iman yang berinisiatif. Saudara sekalian, ini bukan pengajaran saya, tetapi ini yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa perempuan ini mempunyai inisiatif. Kalau kita mungkin kita berdoa meminta sesuatu lalu berdiam diri menunggu. Bartimeus menunggu di gerbang Yeriko dan ketika Yesus datang dia berseru-seru, "Anak Daud, tolong aku." Yang lebih parah itu orang timpang, orang lumpuh yang di kolam Bethesda. Apa yang dia lakukan? Dia duduk menunggu air bergoncang selama berapa? 38 tahun. Ini adalah iman yang umum. Tetapi perempuan ini, dia mempunyai iman yang berinisiatif. Di suatu desa kekeringan melanda. Lalu seisi desa itu bersepakat, mari kita berdoa, mohon Tuhan menurunkan hujan. Semua berdoa, tetapi hanya ada satu anak yang membawa payung. Ini adalah iman yang berinisiatif. Saudara mau kerja, saudara berdoa. Apa inisiatifnya? Iman inisiatif apa yang bisa kita lakukan? Bayangkan ketika saya bekerja, maka saya pasti bangun pagi-pagi. Maka saya akan bekerja dengan rajin. Maka saya akan menebar senyum sehingga saya disenangi oleh teman sekantor, terutama oleh pimpinan saya. Nah, dia belum bekerja, dia sudah berdoa untuk bekerja. Dan dia berinisiatif, kalau saya bekerja, saya harus rajin, bangun pagi, harus menarik, ya, harus bekerja dengan tekun. Maka dia lakukan dari sejak dia berdoa, dia lakukan hal itu, saudara. Dia bangun pagi-pagi setiap hari, dia memakai baju yang rapi, dia mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan baik. Itu adalah iman yang berinisiatif. Saudara ingin mendapat pasangan hidup, seorang gadis, anak Tuhan yang cantik, yang rajin, yang kasih, yang penuh kasih. Lalu bayangkan, pria seperti apa yang diinginkan oleh gadis ini? Kita pikirkan, oh, gadis ini seorang yang baik, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang setia beribadah, maka saya akan menjadi seorang pria yang sesuai dengan dia. Saya akan rajin beribadah, saya akan merubah kelakuan saya yang gampang marah, saya akan berbuat simpatik, sebab saya tahu saya akan mempunyai seorang gadis seperti yang saya doakan. Dan Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, Tuhan berhenti. Lalu dia berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Aneh ya saudara sekalian. Sampai Petrus berkata, Tuhan, orang ini berdesak-desakan. Orang begitu banyak. Semua tuh menyentuh engkau. Kenapa engkau berkata, siapa yang menyentuh aku? Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Ada kuasa yang keluar daripada aku. Perhatikan saudara sekalian.
Banyak orang yang berdesak-desakan di sekitar Tuhan Yesus, tapi mereka tidak menyentuh secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang beribadah di gereja, tapi berapa banyak yang menyentuh Tuhan secara pribadi? Petrus adalah pimpinan dari para murid. Jadi dia kalau sekarang tuh hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sibuk, tetapi tidak ada sentuhan pribadi kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, perempuan ini mengajar kepada kita bahwa kita jangan hanya berdesak-desakan, hanya berkerumun sekitar Yesus, tetapi kita tidak mempunyai sentuhan pribadi kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, saya bacakan tadi ayat yang ke-46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, perhatikan saudara sekalian, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Hai anakku. Dalam bahasa Inggris dikatakan my daughter, putriku. Ini adalah sebutan yang paling manis yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang, terutama pada perempuan. Kepada yang lain dia hanya berkata, hai perempuan. Tetapi kepada perempuan ini, seorang yang mempunyai iman yang berinisiatif, dia katakan, hai anakku, hai putriku. Kita lihat saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah. Melalui dia, kita menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15 berkata, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Status perempuan ini, selain dia dipulihkan dari penyakitnya, dia diangkat menjadi anak Allah. Dipulihkan, diangkat menjadi anak Allah. Dan yang ketiga saudara sekalian, relasinya dipulihkan. Relasi dengan Tuhan dipulihkan dengan dia menjadi anak. Relasi dengan sesamanya dipulihkan. Sebab dia sekarang tidak takut lagi untuk berhubungan dengan orang-orang. Dia tidak najis lagi. Dia tidak usah menunggu 8 hari, 7 hari untuk menunggu sampai dia itu datang kepada imam dan dinyatakan pada hari ke-8 bahwa dia sudah tahir. Tidak perlu, sebab Tuhan sendiri yang mentahirkan dia. Tuhan sendiri yang menyatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara sekalian, ketika kita menjadi anak Allah, hidup kita dipulihkan, ya. Relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang sangat baik, dan seharusnya relasi kita dengan sesama juga menjadi jauh lebih baik. Perempuan ini sebelum ditahirkan, dia tidak bisa melakukan hubungan, relasi dengan banyak orang sebab dia najis.
Kita juga adalah orang yang berdosa. Sebenarnya kita najis di hadapan Allah. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak Allah, maka kita dipulihkan. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang bebas dengan semua orang sebagai saksi Tuhan. Saudara sekalian, sesudah itu, ya, lalu Tuhan Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus. Lalu orang berkata, anakmu sudah mati. Tidak perlu lagi kamu membawa guru datang ke rumah. Sebab anakmu sudah mati. Tuhan tidak ada gunanya. Tuhan tidak ada gunanya buat apa? Apakah kita juga sering demikian, saudara? Persoalannya sudah begitu besar. Sudah berdoa berkali-kali, Tuhan tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan Yesus sanggup melakukan perubahan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau mengalami perubahan dalam kehidupannya. Apakah kita juga tidak suka mengalami perubahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Tuhan sanggup mengubahkan segala kondisi, melakukan perubahan dalam hidup kita. Lalu ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menurut Matius, bahwa di rumahnya itu ada banyak orang yang menangis, meniup seruling, sama seperti sekarang, saudara. Ada banyak orang-orang yang disewa untuk menangis, bukan? Nah, waktu itu juga ada. Nah, mereka datang ke rumah Yairus untuk menangis, untuk meniup seruling, sebab anaknya sudah mati. Kata Tuhan Yesus, anakmu itu tidak mati, dia cuma tidur. Lalu apa yang terjadi? Semua orang mentertawakan dia. Wah, ini mah satu hal yang mustahil, ya, sesuatu yang impossible, yang nggak mungkin. Tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk membangkitkan anak itu. Kita seringkali menganggap remeh kuasa Tuhan. Kita seringkali bertindak sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan apa yang sesuai dengan logika kita. Kita tidak mau mengalami perubahan. Kalau selama ini kita selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan akal waras logika. Tetapi ketika kita mengenal kuasa Tuhan Yesus, ketika kita mengerti kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka semua yang mustahil, semua yang tidak masuk akal, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, perempuan ini, dia mempunyai iman yang sederhana, tetapi iman yang berinisiatif. Mari kita merenung sejenak. Kita berdiam diri sejenak. Apakah selama ini kita menjadi putus asa? Kehilangan akal, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya pagi ini untuk mulai memiliki iman yang berinisiatif. Bukan iman yang menguji Allah, bukan iman yang mencobai Allah. Kalau saudara berdoa, Tuhan, saya mau punya pekerjaan yang baik. Kalau Engkau tidak mengabulkan doa saya tidak akan lagi beribadah menyembah Engkau. Ini adalah doa yang mencobai Tuhan. Tetapi perempuan ini, dia berdoa dengan inisiatif, bahwa dengan dia melakukan menyentuh jubah itu, dia akan sembuh. Mari saudara sekalian, renungkan pagi ini. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita sudah dipulihkan. Meskipun kita orang berdosa,
tetapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita berhak untuk menerima segala kasih karunia. Kita sanggup, Tuhan sanggup mengeluarkan segala kuasa dari dirinya untuk menolong kita. Kita berdiam diri sejenak. Saya minta WL Singer, pemusik, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Mari saudara, apakah selama ini imanmu hanya iman yang menunggu? Apakah selama ini imanmu hanya iman yang mencobai Tuhan? Mulailah dengan iman yang berinisiatif. Itu tidak berdosa, sebab kepada perempuan ini juga Yesus berkata, "My daughter, you are healed by your faith." Kita berdiri semua. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan Di balik salibmu, karena aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, sama Yesus. ku percaya Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. untuk melakukan mujizatmu Di hidupku. Saya mau berdoa buat saudara yang selama ini menginginkan hadirnya seorang anak di dalam keluargamu. Mari saudara, siapkan apa yang harus ada ketika anak itu sudah lahir. Saya mau berdoa buat saudara yang ingin bekerja. Siapkan apa yang diperlukan pada saat engkau bekerja nanti. Engkau yang ingin sembuh dari penyakit, siapkan apa yang akan engkau lakukan ketika engkau sudah dijamah oleh Tuhan dan sembuh.
Bapa dalam surga, dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang selama ini memohon dan menunggu karya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka yang mulai saat ini, mulai dengan iman yang berinisiatif. Mereka siapapun mau menyiapkan segala sesuatu ketika pertolongan-Mu sungguh terjadi dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak. Tolong kami menyadari siapa kami di mata Tuhan. Kami selama ini menganggap siapa Tuhan di mata kami. Tapi saat ini kami mau belajar siapa kami di mata Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan, anak Tuhan yang mendapatkan kasih karunia. Kiranya kuasa Tuhan nyata turun atas kami. Tuhan sanggup melakukan pemulihan, Tuhan sanggup melakukan perubahan di dalam kehidupan, perubahan menjadi jauh lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja dari segala raja, Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau berkuasa atas segala sesuatu, bahkan hidup kami, tubuh kami, pekerjaan kami, keluarga kami, semua yang ada pada kami adalah juga milik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Kalau saudara mengikuti 5 minggu dalam bulan Oktober ini, firman Tuhan yang dimulai dari menerangkan siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengasihi kita, Allah yang Maha Suci, Maha Adil. Dan 4 minggu setelah itu kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kuasa Allah. Ya, minggu kedua tentang bagaimana Allah melebihi dari apa yang kita pikirkan. Minggu ketiga kita mendengar bagaimana Allah yang kita sembah menguasai alam semesta ini. Minggu keempat, minggu kemarin kita mendengar bagaimana Allah menyembuhkan seorang yang dirasuk setan di Gadara. Dan minggu ini kita melihat bagaimana Allah yang penuh kuasa yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyembuhkan semua sakit penyakit kita, termasuk Dia menang atas kematian. Sesuatu yang paling ditakutkan oleh manusia itu telah dimenangkan oleh Tuhan. Saudara, tentu ini semua boleh menambah iman kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh, dan kita boleh melihat lebih banyak lagi kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita semua. Saudara, dari tempat ini seperti tadi saudara sudah mendengar dari Bapak Pendeta Gunawan, Tuhan memberkati saya pada tanggal 27 kemarin bertambah 1 tahun. Ya, bertambah 1 tahun. Jadi 76 tahun. Saudara-saudara, kalau saya melihat, merasakan, mengalami begitu besar kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, dan sekarang tentu dalam kehidupan rumah tangga kami. Saudara, saya dari keluarga inti di Manado. Di sana juga orang tua mengembalakan jemaat. Waktu saya masuk ke kota Bandung, maka saya ucap syukur
bahwa saya masuk dalam satu keluarga gereja Rehoboth. Keluarga yang besar, yang sangat memperhatikan, sangat mengasihi saya pribadi dan keluarga dan Ibu Gembala. Saya ucap syukur saudara. Sehingga apa yang sudah tunjukkan tiap saat, tiap hari pada kami atau saya secara pribadi, itu semua tentu karena Tuhan mengasihi saya, kami, sekeluarga, dan Tuhan memberkati saudara. Sebab itu dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas ucapan-ucapan selamat, doa-doa saudara semua. Baik melalui telepon, melalui WA, Facebook, Insta, dan sebagainya. Dan juga tanda kasih yang saudara sudah sampaikan pada saya pribadi, terutama doa-doa saudara yang saudara sampaikan pada Tuhan tiap saat, tiap hari. Itu saya bisa merasakan di mana Tuhan senantiasa memelihara hidup saya, hidup kami berdua, dan seluruh keluarga kami. Sekali lagi, banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas saudara. Tentu kami berdua selalu mendoakan saudara supaya Tuhan memberkati saudara dengan berkat-berkat secara berlimpah, baik jasmani, baik rohani. Terima kasih saudara. Ya. Ya, saya terharu karena dan mengucap syukur pada Tuhan karena saya dan kami ada dalam satu keluarga yang sangat memperhatikan dan mengasihi kami. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saudara, besok kita akan masuk dalam hari atau tanggal 31. Adalah hari yang terakhir dalam bulan ini. Setelah itu kita masuk dalam bulan November dan Desember, 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Ya. Dan untuk aktivitas gereja, tentu kita berdoa bersama-sama untuk koordinator Natal dan Tahun Baru yang sudah dibentuk, yang sekarang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal dan untuk kebaktian perjamuan kudus dan tahun baru. Mari kita doakan supaya Tuhan sendiri akan tolong sehingga semuanya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian pada hari ini Engkau sudah memimpin dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada seluruh bulan ini tiap minggu kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas menerangkan tentang siapa Engkau Tuhan. Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang begitu berkuasa, begitu mengasihi. Tapi Allah yang berkuasa itu adalah Bapa kami, yang senantiasa kami berdoa, yang senantiasa memperhatikan hidup kami semua. Makasih Bapa untuk segala sesuatu, sehingga kami boleh makin mengasihi Tuhan. Iman kami boleh makin kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh melihat lebih banyak lagi kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, yang sekarang tengah mempersiapkan untuk kegiatan Natal. Engkau sediakan tolong Tuhan, supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Tuhan untuk perjamuan kudus dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari yang akan datang. Engkau sediakan tolong kami semua, supaya kami semua, seluruh jemaat keluarga besar Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, boleh merasakan kasih Tuhan, pimpinan Tuhan dan kehidupan kami semua. Dan juga dalam seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi tekanan ekonomi. Engkau sediakan tolong supaya semuanya boleh diselesaikan dengan baik dengan berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua aktivitas di Bali untuk G20 pada tanggal 15-16 November. Engkau juga tolong Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan Tuhan hasil-hasilnya boleh membawa kami bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh. Mereka boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah mengatasi resesi ekonomi. Engkau sediakan tolong sehingga semuanya boleh teratasi dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan, persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan dan perpuluhan yang akan kami kembalikan. Tuhan punya. Berkati Tuhan, ajarlah pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk di dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Dan minggu depan kami ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code
dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.